Yo boys and girls, balik lagi di Makan Bareng Si Kecil. Buat lo kecil-kecil geng, hari ini gue ngundang salah satu sepupu gue dari Hobi Gaming. Kenalin diri dulu dong. Hobi gadget. Hobi gadget, sorry. Bukan Hobi Gaming. Hobi gadget. Ya. Nah, hari ini kita mau ngebahas nasi Padang. Apa sih namanya, Rom? Kiambang Raya. Kiambang Raya yang daerahnya itu di Kabupaten Bandung Barat, ya. Jadi kalau kalian yang pengen nyari nasi Padang ini tuh cuma ada di Kabupaten Bandung Barat. Selama saya tinggal di sini ya. Jadi di Bandung itu belum ada. Jadi adanya itu di Kabupaten Bandung Barat lah, ya. Kalau nasi Padang yang kebanyakan sih sebenarnya banyak ya. Cuman kalau untuk di daerah Kabupaten Bandung Barat yang rekomendasi adalah yang ini ya, Kiambang Raya ini. Ya benar. Jadi ceritanya waktu itu gue jalan ke sini naik motor, terus tiba-tiba di Cimahi gue lihat kiri kanan, oh ini nasi Padang terkenal banget ya. Ngelihat sepanjang jalan itu pokoknya itu udah kayak Alfamart aja nasi Padangnya gitu, di mana-mana ada cabangnya. Bahkan satu jalan Cimahi itu semua nasi Padang Kiambang Raya. Dan hari ini gue penasaran banget pengen nyobain nasi Padangnya. Sikat aja ya. Ya, kita langsung sikat aja ya. Oke, langsung kita ikutin terus di video ini, oke? Nah, kita punya 2 bungkus nasi Padang di sini. Nggak tahu nih isinya nasi rendang apa nasi ayam ya? Ah, tahu kita. Kayaknya nasi rendang deh. Ya. Ya, soalnya tadi dibeliin. Iya, dibeliin ya. Terus ini nih ada tambahan nih. Ada tambahan lagi nih. Udang balado ya. Udang balado, udang bumbu Padang lah. Ya, biasa standar di rumah makan Padang ya. Oke lah, nggak usah banyak bacot, kita sikat aja deh. Sikat aja ya. Ya. Yuk. Ajar. Nah, kalau gua makan nasi Padang pakai sendok. Kalau kalian pakai tangan pakai sendok. Komentar di bawah ya. Tim sendok, tim tangan. Yang benar. Aduh. Oh ya, sebenarnya ada yang kurang ya. Nasi Padang, nggak tahu kalian suka apa enggak sebenarnya, tapi nasi Padang itu sebenarnya pakai kerupuk itu enak banget. Kerupuknya nggak ada ya. Ya kalau nggak kerupuk minimal Kerupuk ya? kulit sih ya. Ya kerupuk kulit dikasih bumbu. Dikasih bumbu. Nah, kalian tim bumbu atau enggak? Iya, gitu doang. Kalau nggak kerupuk Aceh juga cukup sih sebenarnya. Aceh ya udah cukup. Gitu. Oh, ada kerupuknya, Rom? Oh iya, Ini memang khas Kiambang itu. Oh, ini jadi emang ada dia kerupuknya ya? memang khas Kiambang itu, jadi dia itu dikasih kerupuk. Oh. Ya. Dikasih kerupuk kecil-kecil itu tuh agak diremet gitu. Jadi kerupuk yang cuman beberapa itu diremet gitu. Jadi memang standarnya gitu. Ya gitu ya. Nih, lu lihat sendiri nih. Ya. Ada kerupuk merah ala-ala kayak bukan sate Padang, soto Padang kayak gitu-gitu. Ya memang kerupuk Nih. ala-ala nasi Ya, Padang kerupuk nasi Padang gini ya. Kayak gitu ya. Terus, tapi kerupuknya udah agak banyak sih. Mungkin tadi karena udah kita belinya tadi sekitar jam 5 sore. Sekarang udah jam 6, jadi mungkin udah agak banyak. Ya sebenarnya walaupun ini apa namanya pasti langsung banyak sih, karena kan dia disiram langsung sama bumbu. Jadi sebelum diremet itu, jadi setelah diremet dia disiram sama bumbu ya. Bumbu, dan itu menurut saya agak sedikit menjijikan ya, jadi seperti seblak gitu ya. Iya benar ya. Iya. Karena kerupuknya itu jadi ya bukan kerupuk gitu, jadi cuman pelengkap aja sih sebenarnya. Gitu ya. Oh ya, by the way ini dua-duanya rendang. Nih gua nasi rendang. Rama juga sama nasi rendang ya, Ram ya. Ya, terus kalau di Kiambang itu gua nggak tahu sih, belum semua kita makan nasi Padang sih ya sebenarnya. Cuman yang selama kita beli nasi Padang ya, yang sepengalaman kita di sini di Kiambang itu dikasih sayur bukan cuman ini aja nih, bukan cuman daun singkong ya. Ini kan daun singkong nih, biasanya kan memang ada di Padang. Tapi di Kiambang itu dia dikasih ini nih, apa sih namanya kalau di itu? Kol ya. Dikasih kol. Tapi kolnya gede loh. Kolnya emang ya gede banget ini kolnya. Jadi sayurnya itu bukan cuman daun singkong, tapi ada kol juga. Ada kol juga. Gitu. Terus panjang di Cimahi ya? Ya, ini di Cimahi. Sebenarnya itu di Cimahi sih, di daerah Cibabat itu cabang ya. Sebenarnya kalau pusatnya itu yang awalnya kayaknya di itu tuh. Di yang apa tuh namanya, dekat Paku Haji lah, sekitar jalan situ. Pokoknya kalian kalau yang jalan mau ke arah Padalarang pasti ada nemu lah pasti ya di situ, dan itu penuh banget tuh ya. Nah ini lo lihat nih, kolnya gede-gede gini nih. Nah gitu sih. Tapi di sana ada sayur nangka nggak sih? Ada sayur nangka nggak sih? Ada, jadi sebenarnya kita bisa milih juga. Oh gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita nggak milih gitu ya, kalau kita nggak milih, jadi suka-suka mang-mangnya aja gitu ngasihnya gitu ya. Jadi mau gimana dia gitu ya, dia gitu. Jadi udah lah, mang bukan mang. Kan kita orang Sunda. Kalau kita di Padang ya baru. Ya, kan kita di sini di Sunda, bener nggak? Di Bandung gitu ya.
Kalau kita Jakarta jadinya Padang kan jadi bank gitu. Bang, iya Bang, benar kan? benar. Di situ. Oke lah. Oke, kita langsung sikat sikat aja. sikat aja deh. Oke. Suapan buat kalian ya. Kecil-kecil geng, sikat. Nah, gitu ya. By the way, sorry ya. Ini ya, bentar. Jadi kita nggak bisa jelasin satu-satu sih ya. Jadi karena ini udah kalau udah dibungkus gini tuh jadi tercampur semua ya. Nggak bisa kita milah satu-satu, tapi kita coba Kita jelasin overall aja lah ya. jelasin sebisa kita. Kayak misalkan rasa sambalnya gimana, terus rasa daun singkongnya gimana. Sebenarnya daun singkong sih standar ya. Cuman ada yang cara kalau itu apa ya namanya, bukan steam ya, lebih di ini ya. Oh, direbus, ada yang direbus, ada yang dikukus. Ya, Kayak cara gitu. kukusnya itu steam itu terlalu Inggris ya. Terlalu Inggris. Ya, jadi dikukusnya itu ada yang beda gitu ya. Iya. Nah, Tapi by the way ada sambal hijau ya, ada hijau pasti ada. Ada sambal hijaunya. Ada. Tapi kalau di sini sih kayaknya sambal hijaunya nggak terlalu banyak banget, nggak terlalu banyak banget. Atau mungkin tadi memang dibeliin sengaja emang sambalnya diminta nggak terlalu banyak gitu. Tapi kayaknya bisa di request juga. Sebenarnya banyak juga sih, Oh, iya, karena banyak kita ini udah nyampur. Oh ya udah nyampur sih ya. Nyampur. Jadi Benar. cuman ini makanya kita jelasin sebisa kita aja. Tapi kedepannya kalau misalkan kita nge-review lagi ya, Iya. so kita bakal belinya mungkin bisa Bisa. aja deh ya, lebih ngejelasinnya enak gitu. Iya. Oke, sikat. Nah. Rasa kolnya gimana tuh? Sayurnya dulu ya, kita jelasin sayurnya dulu. Untuk sayurnya enak. Jadi apa ya? Ya enak untuk standar nasi Padang. Terus dimasaknya tuh nggak terlalu lembek. Jadi ketika lu gigit masih ada kriuk-kriuknya gitu. Nggak overcook. Intinya itu aja. Kolnya nggak overcook. Ya. Untuk bumbu, oke lah. Ini oke lah. Ya. Di bumbu. Nah, by the way di kolnya itu dia pakai bumbu kuning ya. Kolnya Bener. pakai bumbu kuning. Nih bumbu kayak gini. Bumbu kuning nih, makanya kolnya kelihatan kuning banget. Terus lihat rasa kolnya sendiri ada bumbu-bumbu di kolnya juga. Jadi apa ya? Ketika lo makan kolnya itu nggak ada rasanya dikit lah, ada rasanya dikit, rasa bumbunya, bumbu tumisnya kayak gitu. Ini ditumis ya Ram ya? Iya, itu ditumis. Kemungkinan ditumis sih kayaknya. Ditumis. Ini ditumis nih, ini kol tumis banget tapi emang kolnya gede-gede gitu. Nah, Terus, gitu. oke, ini kita nyobain nasi yang udah kecampur semuanya. Tapi tadi sekilas untuk bumbu rendangnya sendiri, ini enak sih, ini enak. Ya. Apa ya? Ini kayaknya bedanya sama nasi Padang yang di Sekeloa ya? Bukan Sekeloa, di Patiukur yang depan tempat. Ukur ya beda. Beda ya? Beda. Beda ya? Kalau ini tuh rasa rendangnya itu lebih ke arah ada manisnya. Iya, benar ada manisnya. Iya, ada manisnya tapi dikit lah, Ya, dikit lah. Ya. Karena mungkin kalau manis disesuaikan sama lidah orang Bandung, kalau ya lidah di luar orang Sumatera, orang Sumatera pada khususnya. Jadi ada sedikit rasa manis, dikit aja, tapi tipis banget, nggak terlalu ini. Terus lanjut. Terus untuk cabai hijaunya sendiri, wah, enak sih Ram cabai hijaunya, bener. Iya, emang. Hah, enak ya? Emang. Cabai hijaunya enak ya? Pertama beli Ciamang itu sebenarnya yang dilihat bukan rendangnya. Cabai hijaunya. Awalnya dari sambalnya dulu. Nah, Wah ini kacau sih. ya. Ini sambalnya enak loh, serius enak. Jadi, Gimana enak? wah gurihnya tuh, gurihnya tuh, boom gitu loh. Ya. Jadi apa ya? Jadi nggak menutup rasa rendangnya juga enggak, kayak gitu. Balance antara bumbu rendang, terus bumbu lainnya, dan juga ini sih yang paling menonjol menurut gua sih ini cabai hijaunya, Ya. kayak gitu. Kalau untuk daun singkongnya sendiri sih, ya, oh ya, kayak ada rasanya singkongnya. Singkongnya memang ada rasa. Iya. Dia emang dia singkongnya pun dikasih bumbu. Oh iya. Ada bumbunya. Jadi singkongnya itu ada rasa manisnya juga. Gitu. Oh, mungkin Rama udah pernah nyobain yang pisah ya? Jadi waktu itu pernah nyoba satu-satu sebelum dibumbuin gitu. Oh iya. Nah, agak manisnya itu daun singkongnya itu. Nah terus next sebenarnya kalau rendang sih masih banyak yang lebih enak ya sebenarnya. Ya. Karena ini
rendangnya sendiri juga emang enak bumbunya, cuman agak keras sedikit aja sih. Iya. Agak sedikit keras aja sebenarnya. Oh iya. Ini minusnya ya sebenarnya, ini kita ngomong minusnya nih. Tadi kan plusnya itu rasa rendangnya rendang lah ya, enak gitu. Minusnya rendangnya agak keras. Oh iya. Agak keras. Jadi kalau misalkan kalian yang makan pakai sendok itu agak sedikit kesulitan sebenarnya. Yang pakai tangan kali. Pakai sendok. Kalau justru kalau pakai tangan itu kita lebih gampang motelnya lah kasarnya gitu ya, nyobeknya itu lebih gampang. Tapi kalau yang pakai sendok itu agak sedikit sulit, agak butuh effort lah. Ya. Ya kayak gitu. Emang benar kata Rahmat tadi, si rendangnya sendiri emang dimasaknya mungkin nggak terlalu lama banget, jadi ketika ngunyah itu masih ada effortnya dikit gitu. Ya. Tapi untuk bumbu sendiri gue nggak bisa bilang ini enak banget juga enggak. Ini masih bukan mau ke enak ya. Agak menjurus ke agak menjurus ke enak lah, gitu karena tapi belum enak banget enggak. Ya, enak aja juga enggak gitu. Karena gue sendiri udah pernah nyobain rendang yang bener-bener enak kayak gitu di episode 1 makan bareng si kecil. Waktu itu gue dikirimin rendang dari teman gue. Itu rendang paling enak sih kayak gitu loh. Dan itu juga asli Padang. Rendang yang rendang kemarin episode 1 itu emang rendang asli gitu. Dan emang beda. Jadi kalau rendang yang kemarin itu emang bener-bener berbumbu terus nggak ada sama sekali manisnya, itu doang. Nah kalau ini tuh ada sedikit rasa manis tapi dikit aja karena kan menyesuaikan lidah mungkin dengan orang Jawa Barat gitu ya. Jadi rendangnya sendiri sedikit lebih manis, manis kayak gitu. Karena kan kalau rendang original itu sebenarnya orang Padang ya asli Padang itu lebih suka pedasnya pedas banget. Pedas banget terus asin ya. Pedasnya nggak nanggung-nanggung loh. Bener. Ya. Pedasnya tuh nggak nanggung-nanggung. Bukan pedas sih sebenarnya, bukan pedas. Ada yang pedas banget ada. Iya. Ada. Tapi emang rendang sendiri rendang sendiri dari tiap daerah di Sumatera Barat itu beda-beda rasanya sebenarnya. Rendang khas Minang beda, Bukit Tinggi beda. Terus mungkin di daerah lainnya juga sekitar Sumatera Barat juga beda gitu. Nah, tapi jujur yang benar-benar menonjol di nasi Padang Kembang. Nasi Padang Kembang ini yang lebih menonjol banget tuh enak sambelnya. Sambelnya jujur ini sambal paling enak yang gue pernah makan selama gue nyobain nasi Padang kayak gitu. Ini sambalnya enak banget, sumpah. Enak banget. Ya. Nah ini Kembang kalau nonton ICU. Ya. Oke lah. Nah, apalagi ya yang di review? Ini selanjutnya kita coba dulu ininya, udangnya. Udangnya nih. Oh iya benar, udangnya. Buka ya. Ini udangnya udah kita buka ya. Nih. Ini sebenarnya kita bukan beli sedikit ya, tapi memang habis stoknya kebetulan. Ya, memang kalau menurut saya ini udangnya itu enak banget. Menurut saya ini enak, udang itu enak banget. Nah, sebenarnya apa sih ngebuat dia ramai banget di Cimahi, Ram? Apakah emang murah? Kalau murah sih enggak terlalu murah, cuman yang di daerah sini yang paling enak itu emang ini ya, Kembang ya. Emang yang paling enak itu. Nah, sekarang kita cobain udangnya. Nah, udangnya sendiri ini masak balado terus di udangnya sendiri itu ada sayur buncis kayak gitu. Nah, kalau untuk bumbunya sendiri sih enak. Justru enak banget, ini udang yang belum pernah gua temuin sebelumnya sih. Jadi emang enak banget. Ya. Udangnya itu. Jujur ini udangnya emang enak banget. Terus si udangnya sendiri gurih, asin, tapi nggak ada rasa manis sama sekali. Menurut gua nggak ada rasa manis sama sekali. Jadi lebih pedas. Ya. Dan ini rendangnya itu pedas. Tapi pedasnya bisa dinikmati, bukan pedas yang over banget, enggak. Kayak gitu. Pedasnya bisa dinikmati kok. Pedasnya masih bisa ini pedasnya nggak cuman kayaknya lebih ke ini aja sih buat perasa aja mungkin ya. Kalau lebih pedas sambal hijaunya pasti. Ya. Oke. Nah kalau untuk bumbu enak sih, ini enak banget untuk udangnya kayak gitu. Daripada rendang mungkin next time gue beli nasi Padang ini mungkin gue akan nyobain rendangnya. Bukan rendang. Gue akan lebih banyakin udangnya kayak gitu. Udangnya. Ya. Terus yang enak lagi ayam bumbu cabai hijaunya.
Cabai hijaunya itu enak. Oh ya, cabai hijau ya? Ada ayam cabai Ada ya? hijau. Kan di Padang itu pasti banyak banget. Iya, iya. Ayam cabai hijau. Nah, kalau Ini kalian wajib coba. kalau pengalaman lu, pengalaman kamu apa? Di sana yang paling enak masakannya apa ya? Yang kalau disusun dari satu ya, itu yang pertama ayam baladonya. Oh ya. Ayam baladonya. Mhm. Yang kedua ayam sambal hijau. Mhm. Ya, ini bukan karena kita suka ayam ya, tapi memang dari berdasarkan bumbunya dan tingkat kematangannya. Kalau menurut gua gitu ya. Nah, yang ketiga udang ya, yang ini kita sekarang kita makan. Yang keempat rendang ini ya, rendang. Nah, terus yang kelima dendengnya juga enak. Oh ya. Ini enak. Oke lah. Nah, jadi sekarang kita nikmatin dulu makannya, nanti di hasil akhir bakal kita nilai. Ya. Oke, kita langsung ke penilaian aja. Kalau dari Rama berapa untuk rendang? Rendang 7,5 lah ya. Kalau dari 10, 7,5. Kenapa? Alasannya karena masih banyak yang lebih enak sih sebenarnya. Masih banyak yang lebih enak. Ya, sebenarnya ini enak. Cuman ada beberapa faktor aja sih, kayak dagingnya keras. Mungkinnya agak nggak keras banget, tapi agak keras lah. Jadi effortnya kalau pakai sendok itu agak sedikit kurang nikmat lah ya. Jadi lebih nikmatnya kalau pakai tangan gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, sebenarnya pedasnya pas ya. Cuman kurang pedas aja mungkin ya. Karena ada pernah nemu rendang ya. Kalau batu mungkin kurang pedas. Kalau dari gua sendiri penilaian 7 lah. 7. Sebenarnya rendang ini sama poin gua. Rendangnya agak sedikit keras. Kalau makan pakai sendok tuh kurang empuk lah. Kayak gitu, butuh effort dikit ketika lu makan rendangnya. Rendangnya juga cukup enak menurut gua. Mungkin kalau dari pengalaman Rama, ini rendang yang paling enak mungkin di Cimahi ya. Untuk di daerah sini. Cimahi ya. Untuk daerah sini. Ya, ini khususnya rumah makan Padang ya. Kalau misalkan rumah makan Sunda beda lagi. Iya, beda lagi. Ini khusus rumah makan Padang lah ya, yang daerah sini. Kalau untuk skala besar yang kayak Bandung itu bisa lebih banyak pilihan sebenarnya. Iya, kayak gitu. Terus kalau untuk udangnya sendiri gue kasih nilai 7,5. Kenapa? Rendangnya juga bukan rendang. Udangnya tuh enak, Nggak banget juga, hampir keenak banget lah, kayak gitu. Hanya sayangnya di sini udangnya agak cukup terlalu overcook menurut gua. Udangnya terlalu overcook, jadi ya lu ngerti lah kalau udang yang dimasaknya terlalu lama kayak gimana gitu. Mungkin tujuannya di sini ketika masaknya terlalu lama itu biar si bumbunya itu nyerap sampai ke dalam udangnya kayak gitu. Tapi untuk bumbu udangnya sendiri tuh enak sih menurut gua, enak, hampir menuju enak banget kayak gitu. Nah, kalau dari lu berapa? Untuk udangnya, kalau dari bumbu 8 ya. Kalau dari bumbu ya, dari bumbu. Tapi kalau dari tingkat kematangan 7. Ya, 7 sama ya. 7 ya. 7 ya. Itulah karena tadi faktornya itu ya. Faktornya overcook. Overcook ya. Untuk sambal hijau 8 sih. Kalau sambal hijau 8 kalau menurut gua. Kenapa? Oh, ini sambal hijau kacau sih, enak banget. Jujur, ini enak sih sambal hijaunya gitu. Sambal hijau tuh asin, gurih kayak gitu. Terus pedasnya juga pas, nggak terlalu pedas yang over banget, enggak. Jadi masih bisa dinikmati lah. Standar lah makanan Padang rata-rata sambal hijaunya mungkin nggak terlalu pedas kayak gitu ya. Lo berapa kira-kira nilai? Sambal hijau ini berani jamin 9 lah. 9 ya. Kalau sambal hijaunya ini 9. Belum ada yang belum ada yang nyanyiin sampai saat ini. Belum nemu lagi ya, bukan belum ada yang nyanyiin, mungkin belum nemu aja sih. Tapi sampai saat ini untuk Jambang itu sambalnya paling enak. By the way, FYI, si Rama ini emang sukanya nasi Padang. Jadi mungkin kalau untuk penilaian nasi Padang dia lebih pengalaman lah dibanding gua gitu ya. Nah, terus kalau untuk apa lagi ya? Untuk sayur sih, kalau sayur ya standar sih ya. Sayur sih 7 ya, standar ya. Tapi di sini poin pentingnya sayurnya untuk kolnya sendiri enak kayak gitu, kolnya berbumbu. Asinnya juga pas kayak gitu. Terus untuk daun singkongnya juga enak. Daun singkongnya biasanya kan kalau ada rumah makan Padang, kalau makan daun singkongnya doang itu ya
ya nggak ada rasa gitu, daun singkong aja gitu kan. Tapi ini daun singkongnya mungkin direbus dengan garam apa gimana, jadi ada rasanya kayak gitu. Ya. Nah, terus apa lagi ya tadi ya? Menunya udah ya? Udah sih, udah ya. Iya, kalau nasi gitu sama lah, tingkat kematangan nasi mah sama. Iya. Oh ya, sorry, untuk harga tadi berapa sih kalau nasi rendang? Harga itu nasi rendang sekitar 18.000. Ya, 18.000-an ya. Ya, standar lah untuk nasi Padang. Nah, kalau yang biasa gua beli itu biasanya pakai telur. Itu biasanya, tapi hari ini nggak pakai sih. Biasanya kalau pakai telur yang segitiga itu, telur dadar yang segitiga itu 25. 25 ya? 25.000 ya. Oh, cukup murah ya? Cukup murah lah. Ya nggak standar lah ya, maksudnya tapi tidak standar untuk anak-anak kos lah. Ini lebih ke expert, tapi kalau untuk nasi rendangnya sih cukup lah ya 18.000. Ya pokoknya kalau overall menurut gua untuk lo yang di daerah Cimahi lo wajib coba sih masakan apa namanya tadi Kiambang Raya. Ya, lu wajib coba Kiambang Raya ini. Lu boleh lihat sendiri gimana penuhnya Kiambang Raya, banyak yang pesan secara online ataupun ada yang makan di situ juga. Untuk saat ini lebih banyak yang pakai online ya, pakai online kayak pesan lagi PSBB ya. Iya, betul. Sebenarnya udah boleh sih makan, cuman ya lebih banyak yang mungkin pengen makan di rumah aja. Kayaknya Kiambang Raya juga baru nggak nyampe, belum sampai nya. Udah nyampe setahun belum? Udah nyampe setahun belum? Udah lama itu. Oh, udah lama ya Kiambang Raya. Udah lama banget itu. Ya, gue terakhir ke Cimahi kapan ya? Lupa gue terakhir ke Cimahi kapan. Ada. Cuman waktu itu outletnya mungkin belum sebanyak sekarang. Ya walaupun sekarang yang selama ini kelihatan sih tiga sih. Tapi beneran itu mulai dari Kiambang Raya itu mulai dari alun-alun Cimahi deh kalau nggak salah. Mulai dari alun-alun Cimahi sampai ke arah Padalarang, udah kayak Alfamart cuy, beneran. Kayak gitu. Jadi, nah oke. Nah, sekian penilaian dari gua dan juga sepupu gua dari hobi gadget. Oh ya, tadi perkenalan dulu, namanya dia Rama, Reza Ramadan, dan jangan lupa untuk subscribe channel dia juga, dan jangan lupa kalian boleh ngerekomendasiin ke gua apa aja yang mesti gua coba makanan di sekitar Bandung ataupun Cimahi ataupun sekitar Jawa Barat kayak gitu. Nanti silakan hubungin gue via DM ataupun bisa komentar di YouTube gue kayak gitu. Terus jangan lupa juga buat teman-teman yang mau mempromosikan produk makanan ya, bisa hubungin Instagram gue di bawah ini ya. Oke. Sekian dari gue, kecil-kecil geng, thank you buat menonton. Nantikan episode-episode berikutnya di Makan Bareng Si Kecil. Oh ya, sorry. Satu lagi, kenapa gue YouTube ini gue dimulai dari episode 5 ya? Karena sebelumnya di episode 1-4 itu gue ada di IGTV kayak gitu. Nah sekarang gue mulai merambah sedikit ke YouTube dan mulainya dari episode 5 kayak gitu. Jadi ke depan kalau teman-teman mau nonton episode 1-4 nya makanan apa aja yang gue pernah review, silakan teman-teman kunjungi Instagram gue yang tadi ya. Oke, see you next time. God bless you. Bye bye.